Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama saya bersyukur karena saya bisa bermuwajahah dengan sahabat-sahabat semua di tempat yang jauh sekali di Jepang. Namun yakinlah bahwa jauh dan dekat itu bukan jarak, tapi rasa, Pak. Bener nggak ini ya? Rasa. Sekalipun kita bertetanggaan dekat, kalau rasa benci itu menghinggap, maka terasa jauh sekali. Tapi sekalipun jaraknya jauh sekali, tapi kalau perasaan ini nyaman, enak, itu terasa dekat, terasa dekat. Dan alhamdulillah di forum ini kita dipertemukan dalam rangka taklim wa ta'allum. Ya, belajar, sama-sama belajar, saya juga belajar nanti dari diskusi-diskusi. Kepada saya dimintakan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan keluarga kira-kira gitu. Kemudian karena fak saya itu di bidang pendidikan, maka saya kaitkan dengan bagaimana pendidikan di keluarga. Karena itu izinkan saya share screen. Oke. Baik, sahabat-sahabat semuanya. Dalam diskusi kali ini kita akan mendiskusikan tentang beberapa hal. Kira-kira tujuan utama itu kita diskusi aja nanti ya. Bagaimana sih mencapai kebahagiaan keluarga, tapi dibangun kebahagiaan itu melalui pendidikan. Jadi pendidikan di keluarga nanti kayak apa? Nah, untuk bagian pertama ada 4 hal besar nanti yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah orientasi. Ini terkait dengan mau kemana keluarga ini diarahkan. Saya nggak tahu persis ini para peserta ini sudah menikah apa belum. Gimana Pak Moderator? Sudah menikah atau banyak yang belum menikah atau gimana ini kira-kira? Tapi apapun pengetahuan seperti ini penting. Nanti yang belum menikah ya untuk bekal lah, rancang-rancang untuk bagaimana mau mengarungi sebuah rumah tangga. Nah, yang sudah menikah semakin untuk kita belajar bareng bagaimana mengelola pendidikan di keluarga. Dan kemana sebetulnya keluarga itu mau kita bawa. Ini adalah tanggung jawab kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga itu. Nah, yang kedua nanti kita coba, biasanya keluarga itu selalu menginginkan kebahagiaan. Ya tujuannya kalau kitanya pasti ingin bahagia, kira-kira begitu. Karena itu kita coba diskusi nanti sebetulnya unsur apa sih yang membangun sebuah kebahagiaan itu. Nah, kemudian nanti kita turunkan lagi, kita lihat keluarga itu, bagaimana memahami sebuah konteks keluarga. Bagaimana sih hubungan antar orang yang ada di keluarga itu, baik itu terkait di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Nah, kita coba itu. Nah, paling akhir nanti kita diskusikan juga tentang pendidikan di lingkungan keluarga ini mau bagaimana kira-kira prinsip yang harus kita pegang dalam proses pendidikan itu. Inilah 4 hal ini yang akan kita coba kita diskusikan di dalam waktu berapa Pak Moderator? Berapa waktunya kira-kira? Ya 1 jam ke depan semoga selesai dan nanti ditutup dengan diskusi. Bapak, teman-teman, sahabat-sahabat semua silakan bila ingin menyampaikan pertanyaan, kita diskusikan bersama. Sahabat-sahabat semua, bagian pertama kita diskusi mau diarahkan kemana sih keluarga kita. Mari kita cek dulu bahwa cara pandang kita terhadap keluarga, kemudian cara pandang kita terhadap dunia ini yang sedang kita alami ini
kemudian bagaimana cara pandang kita untuk nanti akhirat itu kayak apa. Nah, ini penting karena di lingkungan keluarga lah nanti kelak kita itu akan mempersiapkan semuanya. Nah, cara pandang keluarga bahwa keluarga itu merupakan unit terkecil dari masyarakat. Nah, yang nanti kelak nanti akan berpengaruh juga baik di dunia maupun di akhirat. Mafhumnya begini, tidak ada lingkungan RT yang baik kecuali disusun dari keluarga-keluarga yang baik. Tidak ada kawasan desa atau kelurahan yang baik kecuali disusun dari RT-RT yang baik. Tidak ada negara baik kecuali ya disusun dari provinsi, kemudian terus sampai bagian kecil adalah keluarga. Mafhumnya, kalau keluarga ini dapat mengatur dirinya sendiri dengan baik, itu pada hakikatnya adalah berkontribusi terhadap baiknya bangsa dan negara ini. Kira-kira begitu ya. Nah, tidak cukup itu. Terkait dengan dunia akhirat misalnya, bahwa keluarga di sinilah sebetulnya adalah punya fungsi untuk mengabadikan, tanpa petik ya, untuk menghadapi hidup di dunia ini dan mengabadikan amal. Artinya begini, hidup ini sangat sementara, paling ya kita umat Kanjeng Nabi itu 60 tahun, 63 tahun, sampai 70 tahun lah. Kalau di Indonesia itu harapan hidup warga Indonesia itu 70 tahun kalau nggak salah ya. Ya sekitar itulah. Nah, artinya hidup ini kan selesai di situ. Namun dengan pendidikan keluarga yang baik, di keluarga lah, itu nanti kehidupan itu bisa langgeng. Apa yang kita amalkan, apa kita lakukan ketika hidup, itu nanti bisa diteruskan oleh anak-anak kita, oleh keluarga kita, di waktu-waktu berikutnya, dan itu punya dampak nanti di akhirat. Nah, kenapa? Karena perbuatan anak itu sebetulnya adalah perbuatan orang tuanya. Artinya, kalau anak itu beramal kemudian mendapatkan pahala, nanti pahala itu juga akan ngalir kepada orang tuanya. Sekalipun orang tuanya sudah meninggal. Ini yang saya maksud dengan mengabadikan amal. Itulah konteks Kanjeng Nabi itu bersabda, apa itu? Idza mata banu Adama in qata amaluhu illa min salas, bahwa apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka semua amal perbuatannya akan terputus. Nah, kecuali 3 hal. Apa itu? Termasuk adalah waladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Jadi sekalipun orang tuanya sudah meninggal, nanti dengan amal doa dari anak-anaknya, keluarganya itu akan mengalir terus, tidak akan mati sampai hari kiamat. Nah, kita kepada siapa lagi kita itu berharap yang mau mendoakan kepada kita, kalau bukan kepada anak-anak kita, kepada anggota keluarga kita. Karena itulah bahwa cara pandang terhadap keluarga seperti ini, nanti kita berharap dari keluarga inilah nanti kita akan melakukan ini, sahabat-sahabat semua, persiapan untuk sebuah penyemaian di keluarga dengan pendidikan itu untuk sampai bekal kepada akhirat. Itu kira-kira. Nah, yang kedua adalah dunia. Kita mesti punya pandangan bahwa dunia itu bukan akhir segalanya. Dunia itu bukan tujuan akhir, tapi dunia itu hanyalah sebentar, nisbi dan cepat. Sebentar artinya nggak lama. Nggak lama itu artinya kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang selama-lamanya itu, dunia itu nggak ada apa-apanya waktunya. Nisbi artinya sebuah apapun yang terjadi di dunia itu tidak ada yang hakiki. Semuanya nisbi. Nisbi itu relatif. Nikmat misalnya, itu nggak ada yang nikmat. Nikmat itu misalnya ya, kita makan bakso. Menurut kita enak, tapi belum tentu menurut orang lain enak. Jadi relatif. Makan bakso mangkok pertama mungkin enak. Kedua, ketiga, keempat, sekaligus 4 mangkok misalkan. Pasti sudah nggak enak lagi. Pertanyaannya, enaknya
bakso itu di mana? Jadi nisbi. Jadi dunia itu nggak ada yang hakiki tapi nisbi dan cepat. Nikmatnya dunia itu cepat sekali. Makan bakso misalnya paling enaknya hanya berapa senti ini dari mulut ke tenggorokan, habis itu nikmatnya sudah hilang dan bisa jadi malah jadi penyakit dan seterusnya. Artinya pendek kata bahwa cara pandang kita terhadap kehidupan dunia itu mesti jangan sampai dijadikan sebagai suatu tujuan yang akhir, sebagai suatu yang hakiki. Ia hanyalah sebagai ladang, sebagai sarana untuk mempersiapkan, mencari sangu, mencari bekal menuju ke akhirat. Ini yang paling penting itu. Karena banyak orang tertipu di sini. Orang mencari hidup di dunia itu ya mencari apa yang dialami di dunia itu. Yang ketiga adalah bagaimana cara pandang kita kepada akhirat. Bahwa akhirat itu adalah abadi, lawan dari sebentar. Kemudian hakiki, lawan dari nisbi. Kemudian lama, selama-lamanya. Jadi nanti kelak di akhirat itu sudah nggak ada batas lagi kehidupan. Hidup ya selama-lamanya. Ini bisa kita cek di ayat ini nanti ya Bapak, sahabat-sahabat semua. Bisa dicek sendiri di ayat-ayat ini. Ini semua menyampaikan tentang hal itu. Nah, karena itulah dari cara pandang seperti ini, maka kita memperlakukan di konteks keluarga itu adalah sebagai medan atau tempat untuk persiapan dan penyemaian, menumbuhkan di keluarga itu dengan melalui pendidikan untuk persiapan bagaimana mengarungi kehidupan dunia yang sebenarnya. Nah, tentu bahwa di keluarga lah pendidikan itu adalah merupakan sesuatu yang utama dan pertama. Anak kita sebelum belajar ke orang lain itu pasti belajar dari keluarganya dulu. Dan bahkan yang menentukan corak pemikiran seseorang itu dari keluarga. Yang pertama dan yang utama yang banyak sekali mempengaruhi. Karena itulah kebahagiaan nanti kelak di dunia maupun di akhirat sangat banyak tergantung kepada bagaimana kita mengelola pendidikan di lingkungan keluarga itu. Nah, kemudian kita setelah keluarga nanti anak-anak kita itu akan memasuki kehidupannya sebenarnya di dunia, artinya sudah dewasa. Nah, ketika masuk di kehidupan dewasa di dunia itu, maka dunia harus kita anggap tadi itu sebagai perantara. Jangan sampai dijadikan sebagai tujuan. Sebagai tujuan akhir. Hanyalah sebagai pengantar untuk menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Kira-kira begitu. Nah, apa sih dunia itu? Kalau konsepnya sih bahwa dunia itu panasnya dekat ya. Daniun, dunun ya. Kemudian konsepnya adalah dunia itu apapun yang dampaknya itu hanya bisa kita nikmati sebelum mati, itulah ada dunia. Saya ulangi ya, apapun yang dampaknya itu bisa kita nikmati di dunia ini sebelum mati, itulah dunia. Apapun bentuknya itu, sekalipun bentuknya itu ibadah, sekalipun bentuknya itu ngaji seperti ini, sekalipun bentuknya itu sholat. Contoh misalnya sholat, kita sholat Allahu Akbar, tapi niatnya itu agar dipuja-puji oleh teman, oleh mertua atau oleh siapa gitu, maka sekalipun dia itu kelihatannya dia sholat, tapi sebetulnya itu nanti dampaknya itu nggak akan ada pahalanya di akhirat karena ada riaknya tadi itu. Maka itu sekalipun sholat pun maka dianggap sebagai amal yang amal duniawi karena tidak bisa dinikmati di akhirat, hanya bisa dinikmati dampaknya itu di dunia. Berupa apa? Pujian, berupa penghargaan dari teman dan seterusnya itu konsepnya. Nah, tapi sebaliknya bahwa ini cara pandang akhirat ini. Nah, nanti kelak di akhirat itu adalah memanen terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Lah apa akhirat itu? Secara maknawi sih akhirat itu akhir ya, akhir. Nah, tapi konsepnya adalah akhirat itu adalah apapun yang dampaknya itu bisa kita nikmati setelah mati. Sekalipun itu bentuknya itu berupa amal duniawi, namun amal duniawi itu diperuntukkan atau dijadikan sarana untuk mendapatkan akhirat. Itu juga hukumnya akhirat. Jadi sesuatu dianggap akhirat itu tidak hanya dilihat dari bentuknya perbuatan yang berbentuk akhirat, misalkan sholat, ngaji dan sebagainya, tapi harus dicek
dicek keperuntukannya apa gitu. Termasuk melihat dunia gitu tadi ya. Jadi dunia itu bisa menjadi akhirat kalau itu diperuntukkan memang untuk akhirat. Jadi ada di dalam taklim disebutkan misalnya kam min amalin yatasawwaru bi surati dunya yasirul akhirah bi husnin niyah. Begitu banyak amal perbuatan yang kelihatan lahirnya itu adalah amal duniawi, tapi itu menjadi amal ukhrawi karena niatnya yang baik. Contoh misalnya kita makan itu kan hukum asalnya kan mubah-mubah saja dan itu perbuatan duniawi. Tapi makan ini kalau diniati saya makan biar saya sehat. Kalau sehat saya belajarnya rajin, penyelesaian disertasinya cepat dan seterusnya. Ini kan baik niatnya. Maka makannya tadi itu akan dinilai akhirat dan mengandung pahala. Nah, ini cara pandang seperti ini mesti kita camkan betul sehingga kita melihat dunia akhirat itu tidak bisa hitam putih gitu, tidak bisa hitam putih. Karena dunia dan akhirat itu pemisahnya sangat tipis sekali dan itu ada di hati orang masing-masing. Itu ada di hati orang masing. Nah, contoh lagi misalnya, saya punya mobil banyak misalnya. Pertanyaannya, ini mobil saya ini duniawi apa ukhrawi? Nah, nggak bisa dipastikan. Kalau ini hanya saya jadikan senang-senang, kebanggaan saja, dan sebagainya, maka itu dunia murni. Tapi kalau saya punya mobil banyak itu saya niatkan untuk li'ilati kalimatillah, untuk memudahkan beramal soleh, untuk membantu orang yang membutuhkan, untuk kepentingan umum, untuk melancarkan usaha-usaha yang manfaat untuk akhirat, maka mobil yang banyak tadi itu hukumnya adalah ukhrawi. Nah, dari konsep ini sahabat-sahabat semua, kita melakukan pendidikan di keluarga ini harus kita arahkan ke sana. Apapun kita lakukan di keluarga itu mesti diorientasikan untuk kehidupan akhirat, karena kehidupan akhirat inilah yang kehidupan sesungguhnya, yang abadi, hakiki, lama selama-lamanya. Nah, tentu ini dalilnya nanti dipelajari sendiri. Kalau perlu bertanya sebagainya bisa lanjuti nanti. Nah, ini aja dulu saya kalau di dalam ayat surat Al-Qasas ini ya, misalnya itu perintahnya kan begini, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu apa-apa atau pahala yang diberikan oleh Allah kepadamu berupa pahala akhirat. Artinya kita diperintahkan untuk mencari dalam kehidupan ini untuk akhirat. Ibadah macam-macam itu. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu atau bagianmu. Para ulama mengartikan bagianmu dari dunia. Artinya kita juga boleh memanfaatkan dunia itu, namun dunia tadi itu dijadikan perantara untuk menggapai akhirat. Jadi para ulama berbeda pendapat dalam menafsiri kata-kata nasibaka. Ada yang mengatakan bolehlah menikmati dunia ini, tapi asalkan itu halal dan sewajarnya. Halal dan sewajarnya itu boleh. Itu boleh itu artinya ya halal, artinya tidak sampai berdampak maksiat, tapi juga tidak berdampak kepada pahala. Nah, tapi penafsiran yang unggul atau yang rojih atau yang diunggulkan itu adalah bahwa kata-kata nasibaka ini artinya semua kenikmatan dunia yang di situ dijadikan alat untuk menggapai akhirat, itulah nasibmu, itulah bagianmu. Mafhumnya hal-hal duniawi yang apabila itu kita nikmati dan tidak bisa menimbulkan pahala, itu berarti dunia murni, tidak merupakan bagianmu, bukan bagianmu dari dunia. Jadi saya ulangi bahwa yang dimaksud bagianmu dari dunia adalah semua urusan duniawi yang itu diperuntukkan untuk menggapai kebahagiaan akhirat, itulah bagianmu. Nah, gitu. Ini makna yang selama ini digunakan oleh para ulama. Nah, pendek kata, kita tidak boleh di dunia itu melulu hanya memikirkan dunia saja, tapi untuk menyimbangkan itu adalah
semua urusan dunia ini kita lakukan, tapi itu kita jadikan perantara, bukan sebagai tujuan akhir, dijadikan perantara untuk kepentingan akhirat. Nah, itulah baru keseimbangan dunia dan akhirat itu terjadi. Oke, ini ayat-ayat ini nanti bisa pelajari semua teman-teman semuanya. Oke. Nah, ini tentu sesuai juga dengan firman Allah dalam surat Az-Zariyat misalnya, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya akhirnya itu adalah untuk beribadah kepadaku Allah ya. Jadi artinya Allah, apa artinya? Bahwa kita diciptakan oleh Allah itu semuanya hanya ya, illa itu namanya fa'il dari taksir. Hanya untuk mengabdi kepada Allah. Nah, cuman di sini banyak salah pengertian. Oh, berarti kita hanya sholat, bukan begitu. Tadi cara mengartikannya bahwa apapun yang kita miliki itu mesti diorientasikan pengabdian kepada Allah. Sekalipun itu dalam bentuk duniawi. Misalkan kita banyak kekayaan, punya mobil dan sebagainya, kalau itu sepanjang diorientasikan untuk akhirat, maka itu adalah bagian dari pengabdian kita dengan harta itu, dengan kekayaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk mencari ilmu. Sahabat-sahabat semua yang mencari ilmu di Jepang ini, kalau mencarinya ilmu itu kemudian diniati dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, maka itu adalah bagian dari pengabdian kepada Allah. Nah, prinsipnya begini. Apapun amaliyah duniawi itu sepanjang tidak maksiat, itu kalau terpenuhi dua hal, maka itu akan dicatat sebagai amal ukhrawi. Apa dua hal itu? Satu, amal itu diniatkan atau diorientasikan untuk kebaikan dan dilakukan dengan cara yang baik. Nah, tujuannya baik, cara melakukannya baik. Dengan dua hal ini, maka semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah, bernilai pengabdian ini yang didhawuhkan oleh Allah, liya'budun ini. Kita tidur, diniatkan untuk menjaga kesehatan, agar bisa ibadah dengan baik, dilakukan dengan cara yang baik, tidak mengandung maksiat. Tidurnya itu tidur ibadah, gitu. Kira-kira begitu memaknai ayat ini. Nah, ini dasar bahwa akhirat itu adalah kekal. Khairu wa abqa. Akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Saya kira maklum semuanya. Ini bisa nanti sahabat-sahabat semua.